Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mending Ngoding. Di channel ini kita akan bersama-sama belajar coding-coding sederhana yang harapannya dapat memudahkan pekerjaan atau rutinitas kita. Kali ini kita akan coba menginput data dari WhatsApp ke dalam Google Sheet. Jadi konsepnya seperti ini. Gambaran umumnya, yang pertama kita menerima pesan dari WhatsApp. Lalu pesan tersebut diproses. Terakhir, data yang didapat dari hasil pemrosesan dimasukkan ke dalam Google Sheet. Kemudian, kalau kita bedah lebih dalam, kurang lebih alurnya seperti ini. Seseorang mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp kita, kemudian auto reply chatbot atau singkatnya kita sebut ARCB yang terinstall di dalam ponsel kita membaca notifikasi, kemudian menjalankan semacam trigger yang mana trigger tersebut dapat mengirim request ke Application Programming Interface atau API. API tersebut merupakan API yang nantinya kita buat menggunakan AppScript. Fungsi yang akan kita buat di AppScript nantinya meliputi yang pertama, menerima request berupa post dari ARCB. Data yang kita peroleh dari ARCB nantinya kurang lebih seperti ini. Di sini ada parameter, content length, query string, post data yang di dalamnya meliputi konten, kemudian sender name, dan lain-lain. Kembali ke sini, setelah menerima request post dari ARCB, berikutnya memparsing atau mengurai data yang dikirim dari ARCB, lalu memasukkan data tersebut ke dalam Google Sheet. Lanjut, setelah itu mengirim respons ke ARCB. Setelah proses di AppScript selesai, berikutnya Google Sheet secara otomatis akan menerima inputan data. Kemudian ARCB menerima respons dari API yang kita buat menggunakan AppScript dan mengirim respons tersebut sebagai jawaban ke WhatsApp si pengirim pesan. Agar pesan yang dikirim dapat dengan mudah kita uraikan, maka perlu adanya format khusus dalam penulisan pesan WhatsApp. Untuk contoh kali ini, kita akan coba membuat input data pendaftaran online. Jadi formatnya kira-kira begini. Daftar, pagar, nama yang nanti diisi dengan nama pendaftar, pagar, tanggal lahir, nantinya dengan format tanggal, bulan, dan tahun, kemudian pagar lagi, terakhir ada alamat. Kata daftar di sini kita sebut sebagai keyword. Mengapa kita perlu keyword? Karena agar tidak setiap pesan WhatsApp yang masuk diproses oleh ARCB. Simulasinya seperti ini. Ketika ada pendaftar mengirim pesan sesuai dengan format yang telah ditentukan, maka data dari pendaftar akan diinput ke dalam Google Sheet secara otomatis. Kemudian, pendaftar akan menerima pesan berisi "Terima kasih, Ananda Fulan berhasil terdaftar dengan ID sekian." ID ini nantinya kita buat menggunakan AppScript. Setelah kita tahu konsepnya, berikutnya kita buat spreadsheet baru di dalam Google Drive. Pertama masuk ke Google Drive, kemudian klik kanan, pilih Google Sheet, kemudian pilih blank spreadsheet. Setelah spreadsheet yang baru sudah berhasil terbuka, kita ubah namanya menjadi pendaftaran online. Untuk kolom yang pertama, kita kasih kolom ID pendaftar. Kemudian kolom nama disusul dengan kolom tanggal lahir. Terakhir ada kolom alamat. Sementara cukup seperti ini dulu. Berikutnya kita buka halaman AppScript melalui menu Extensions, kemudian pilih menu AppScript. Untuk AppScript ini kita kasih nama pendaftaran online. Sebelum kita mulai ngoding, jadi di dalam REST API itu paling tidak ada dua jenis metode yang sering dipakai. Yang pertama ada get, yang kedua adalah post. Metode get biasa dipakai oleh klien untuk mendapatkan data, sedangkan metode post biasanya dipakai oleh klien untuk mengirim data. Kali ini
kita akan membuat API yang dapat menerima request dengan metode POST, karena fungsi utamanya adalah agar aplikasi klien, dalam hal ini ARCB, dapat mengirimkan data berupa pesan WhatsApp. Di AppScript, kita dapat menerima request berupa POST dengan cara membuat function dengan nama doPost yang memiliki satu parameter, yaitu event atau kita singkat menjadi E. Kita buat function dengan nama doPost dengan parameter E. Ketika function ini dijalankan, pertama-tama kita akan membuka file Google Sheet yang tadi sudah kita buat. Let sheet URL sama dengan kita isi dengan URL Google Sheet kita copy, paste di sini, kemudian filenya kita buka, spreadsheet app, open by URL, kemudian variabel sheet URL, terakhir kita buka halamannya atau sheetnya, file get sheet by name, kemudian kita lihat nama sheetnya di sini sheet 1 seperti ini. Lanjut, setelah itu kita merapikan format yang diterima dari ARCB. Kita taruh ke dalam variabel array JSON stringify Jadi JSON stringify ini berguna untuk mengubah JSON menjadi string. Setelah itu kita replace, kita akan menghapus karakter backslash, kemudian kita hapus lagi karakter kurung kurawal sama tanda petik. Untuk kurung kurawal dan tanda petik kita hapus tanda petiknya, jadi kita sisakan kurung kurawalnya. Ya, seperti ini. Jadi yang pertama kita menghapus backslash, kemudian yang kedua kita hapus tanda petik setelah kurung kurawal, kemudian terakhir kita hapus tanda petik sebelum kurung kurawal. Kenapa perlu demikian? Karena seperti yang kita lihat tadi, untuk data yang diperoleh dari ARCB itu kurang rapi. Seperti ini misalkan. Kembali ke AppScript, setelah dibersihkan kita ubah kembali dalam bentuk JSON.parse kemudian rect. Setelah itu kita mau mengambil pesan yang dikirim oleh si pengirim pesan. Kita masukkan ke dalam variabel sender message JSON stringify rect JSON, kemudian di sini ada post data, di dalamnya ada contents, baru masuk ke dalam sender message. Post data contents, kemudian sender message.
Setelah itu baru kita urai isi pesannya. Mengurai isi pesan, kita masukkan ke dalam variabel parse message. Sender message sama dengan split, kemudian delimiternya tadi untuk pesan kita pakai tanda pagar ya. Jadi kita split menggunakan pagar. Jadi di sini ketika sender message itu kita split, yang tadinya daftar, nama, tanggal lahir, alamat, nantinya akan berubah menjadi seperti ini. Daftar, kemudian nama, misal Alvin, kemudian tanggal lahir 17 Agustus 1945 misal, kemudian alamatnya Indonesia. Jadi seperti ini, jadi array. Kemudian let nama sama dengan parse message, indeksnya adalah indeks nomor 1 karena daftar itu indeks ke 0, nama indeks ke 1, tanggal lahir indeks ke-2, dan terakhir indeks ke-3. Kemudian setelah itu kita trim. Fungsi dari trim adalah untuk menghapus karakter spasi atau white space yang ada di depan maupun di belakang. Biasanya ada orang yang mengetik pesan daftar, kemudian spasi, pagar, spasi lagi. Nah, seperti itu. Fungsinya adalah untuk menghapus karakter spasinya. Tapi untuk karakter spasi yang ada di tengah-tengah, insya Allah tidak akan terhapus. Lanjut, let tanggal lahir, parse message, tanggal lahir, indeks kedua, kemudian kita trim juga sama. Terakhir ada data alamat, parse message, indeks ketiga, trim. Kemudian di sini ada sedikit unik ya. Jadi kita harus melakukan slice atau menghapus karakter. Kita hapus satu karakter dari sebelah kanan. Jadi untuk data yang didapat, yang saya coba di depan bagian sini itu ada tanda petik. Kemudian di belakang sini ada tanda petik lagi, petik penutup. Jadi kita perlu menghapus tanda petik terakhir yang ada di data alamat dengan cara slice 0,-1 untuk menghapus satu karakter terakhir. Berikutnya kita akan menentukan ID pendaftar. Membuat ID let row. Jadi kita ingin mengetahui baris yang masih kosong itu baris keberapa. Caranya dengan mencari tahu get last row atau baris terakhir yang ada datanya, kemudian kita tambahkan angka 1. Kemudian untuk prefix atau awalan nomor pendaftaran, kita pakai format seperti ini, 22, kemudian 000. Untuk pendaftar pertama berarti 1. Berikutnya kalau ada pendaftar lagi berarti 22, 000, 2 dan seterusnya. Nolnya 4 ya, karena untuk jaga-jaga apabila pendaftarnya sampai ribuan. Berikutnya kita buat ID pendaftar sama dengan, nah kita buat depannya ada huruf A-nya. Ini sesuai kebutuhan, jadi bisa disesuaikan saja skripnya nanti. Untuk ID pendaftar kita buat A,
kemudian diikuti dengan prefix nomornya, ditambah row min 1. Lanjut, berikutnya kita masukkan data ke dalam Google Sheet yang kita buka. Jadi kita tadi sudah buka Google Sheet, kemudian data juga sudah kita urai dan kita masukkan ke dalam variabel. Berikutnya kita insert data ke dalam Google Sheet. Insert data. Ini saya kasih enter biar agak ke atas. Cara untuk menginsert data, yang pertama kita panggil nama variabelnya yaitu sheet, kemudian get range. Jadi range ini kita isi dengan sel yang ingin kita isi datanya. Contoh, sel di sini maka A2. Kalau di nama berarti B2 dan seterusnya. Begitu juga kalau untuk data kedua, untuk ID berarti A3, untuk nama B3 dan seterusnya. Kembali ke AppScript. Karena tadi kita sudah ada row di sini, ketika kita ingin menuju A1, A2, kita cukup mengetikkan, kita kasih backtick A, kemudian variabelnya kita tulis row. Setelah itu dot set value. Value-nya kita isi dengan ID pendaftar, dengan ID ini, ID pendaftar. Berikutnya kita copy saja biar lebih cepat. Ini kolom B, kolom C, kolom D. Kemudian untuk kolom B adalah nama, untuk kolom C adalah tanggal lahir, kemudian untuk kolom D alamat. Selanjutnya kita buat objek yang nantinya akan dikirim sebagai response. Let response sama dengan data titik 2, kemudian di sini kita buat array. Ada objek message. Nah, di sini kita copy ini ya, terima kasih dan terima kasih Ananda. Nah, di sini kita ubah nilainya. Nama, kemudian untuk ID kita ubah menjadi variabel ID pendaftar. Seperti ini. Terakhir, kita memberikan respons ke klien atau dalam hal ini ARCB, yang kemudian respons ini akan dipakai oleh ARCB untuk menjawab pesan yang dikirim oleh si pendaftar. Return content service create text output, kita isi dengan JSON.stringify response seperti ini. Jangan lupa klik icon save untuk menyimpan script yang sudah kita tulis di sini atau dengan menekan tombol Ctrl S. Bagi yang menemui error atau ada kesulitan dalam mengikuti AppScript di video ini, script dapat di-download melalui GitHub Git yang linknya nanti akan saya taruh di deskripsi. Kemudian agar API yang telah kita buat dapat diakses oleh klien, maka perlu kita lakukan deploy terlebih dahulu. Pengalaman saya, untuk request dengan metode get atau doGet lebih mudah diakses karena bisa langsung lewat test deployment dan bisa diuji langsung lewat browser yang sedang terhubung atau login ke akun Google yang sama. Akan tetapi untuk post atau do post seperti yang kita perlukan untuk kasus ini cenderung lebih repot karena setiap kali ada perubahan dan kita ingin mengujinya di dalam device kita harus dideploy terlebih dahulu. Dan perlu diingat, setiap kali kita lakukan deploy, URL API kita akan berubah. Untuk mendeploy kode yang sudah kita tulis, kita klik tombol deploy, kemudian new deployment. Setelah itu akan muncul modal atau pop-up new deployment.
Pada tombol gear yang ada di samping tulisan select type, kita klik, kemudian pilih web app. Kemudian pada kolom deskripsi bisa diisi terserah atau dikosongi. Untuk kolom execute as, pilih alamat email kita. Ini penting karena terkait dengan hak akses untuk membuka dan mengedit data di Google Sheet. Berikutnya untuk kolom who has access, pilih anyone agar siapapun, untuk kasus ini adalah aplikasi ARCB, dapat mengakses API. Jika sudah, klik tombol deploy. Kita klik, kemudian pada saat deploy pertama kali, harusnya muncul tulisan "The web requires you to authorize access to your data." Kita tekan tombol authorize access, kemudian akan muncul pop-up akun atau pemilihan akun yang ingin kita gunakan. Kita klik, terus muncul Google hasn't verified this app. Kita klik advance, kemudian kita klik go to pendaftaran online (unsafe). Nah, pastikan saat muncul tulisan pendaftaran online wants to access your Google account, di sini ada permission untuk mengedit, edit, create, and delete all your Google Sheet spreadsheet. Nah, di sini kemudian kita tekan allow. Setelah itu pop-up akan tertutup, kemudian pada new deployment akan muncul URL API kita. Kita copy, kemudian kita paste sementara di aplikasi catatan seperti Notepad atau yang lainnya. Simpan di sini. Selanjutnya, kita akan menginstal aplikasi Auto Reply Chatbot ke dalam ponsel kita. Pertama-tama kita masuk ke Google Play. Kemudian kita cari aplikasi Auto Reply Chatbot. Lalu kita install aplikasi yang ikonnya seperti ini dengan nama developer Pransu INC. Kita klik install. Setelah terinstall, kita buka aplikasi ARCB-nya. Pada saat pertama kali membuka, biasanya akan diminta permission untuk mengakses media sama membaca notifikasi. Auto reply is help you to send auto message. Agree. Nah, di sini ada permission untuk mengakses media. Ada iklan di sini. We need a permission for read a notification. Kemudian kita klik allow. Kembali ke ini ya. Kembali ke ARCB, kemudian klik centang, tekan centang. Nah, di sini ada battery optimization. Jadi selain itu, aplikasi ini juga menyarankan agar menonaktifkan fitur battery optimization khusus untuk aplikasi ARCB. Hal ini dikarenakan untuk menghindari aplikasi ARCB ini tiba-tiba berhenti saat ponsel sedang tidak digunakan. Klik optimize, di sini OK, di sini klik all apps, kemudian kita cari auto reply. Nah, ini kita tekan auto reply, kemudian pilih don't optimize, kemudian pilih done. Kita kembali ke auto reply. Setelah permission diberikan, berikutnya kita hapus semua rules default yang sudah ada di sini agar nantinya lebih rapi. Kita hapus, kemudian ini hapus, ini juga dihapus. Setelah itu kita lanjut buat rule baru dengan cara tekan tombol plus, kemudian pada halaman new auto reply rule, pada kolom aktif kita beri tanda centang, kemudian reply for WA app diisi sesuai WA yang terinstall di ponsel kita.
Contoh untuk saya pakainya WA official, maka dibiarkan saja WA official. Kemudian received message pattern kita isi dengan keywordnya yaitu daftar. Kita scroll ke bawah, nanti ada opsi message reply with your own server. Nah ini, connect to own server kita kasih centang. Untuk server URL-nya kita isi dengan URL yang kita dapat pada saat proses deployment tadi. Kita copy dari sini. Setelah selesai, kita klik tombol centang. Biasanya akan muncul iklan beberapa saat, maklum saja karena ini versi gratisan. Tapi kalaupun ingin menghilangkan iklan, bisa juga dengan cara berlangganan ARCB. Setelah iklan selesai, kita klik close. Kemudian kita pastikan status auto reply-nya adalah on. Amannya kita nonaktifkan dulu ini, kemudian ditekan lagi. Sama untuk ini juga. Jadi pastikan semuanya bergeser ke arah kanan. Kalau sudah, auto reply akan standby di notifikasi Android. Jadi meskipun ini kita tutup, notifikasi auto reply tetap berjalan ya. Hal ini mungkin mencegah agar aplikasi auto reply tidak tertutup secara otomatis oleh sistem. Setelah pembuatan skrip untuk API dan konfigurasi untuk ARCB selesai dilakukan, berikutnya kita bisa mencoba untuk mengirimkan pesan dari nomor WhatsApp lain ke nomor WhatsApp kita yang telah terinstall ARCB. Misal, saya akan mengirim pesan dengan format daftar pagar Miftah Afina pagar 17/8/1945 pagar Pemalang. Saya kirim. Kemudian dalam beberapa saat akan muncul notifikasi. Jika ada notifikasi dari WhatsApp yang diawali dengan kata daftar, maka ARCB akan melakukan request ke API yang telah kita buat, yang mana API tersebut berfungsi untuk menerima dan menginput data ke dalam Google Sheet. Setelah data terinput, ARCB akan menjawab pesan secara otomatis ke pengirim sesuai dengan format yang telah kita tentukan di AppScript. Pada balasan WhatsApp secara otomatis di sini ada sedikit kelebihan ya. Kelebihan enter. Tinggal kita hapus saja, ganti dengan spasi. Seperti ini. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan entry data di Google Sheet menggunakan WA, utamanya dengan bantuan auto reply chatbot ini. Yang pertama, pastikan ponsel dalam keadaan aktif. Berikutnya, ARCB ini mengandalkan notifikasi untuk menjalankan trigger. Jadi, trigger tidak akan berjalan apabila tidak ada notifikasi, meskipun ada chat atau pesan yang masuk. Sebagai contoh, ketika kita sedang berada di dalam chat dengan si pengirim pesan. Berikutnya, aplikasi auto reply ini juga harus selalu berjalan di ponsel kita. Ditandai dengan adanya icon auto reply is currently active. Terakhir, karena mengandalkan notifikasi, jadi ada kemungkinan ya, pesan WhatsApp yang masuk ke kita juga dapat dibaca oleh developer ARCB. Jadi, silakan pertimbangkan benefit dan kemungkinan risiko sebelum menggunakan auto reply ini. Baik, sekian video mending-oding kali ini dan sampai jumpa di video mending-oding selanjutnya.